Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa ja'ala lailatal jum'ah sayyidal layal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa lannu ala zalika minasy syakirin wasyahidin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya, itu ciri khas apa? Ustaz Maulana. Ini satu kampung dengan Ustaz Maulana. Ya, tiada kata yang paling indah pantas kita selalu ucapkan kecuali alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan itu termasuk zikrullah ya. Dan marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, orang yang paling pelit bin madid apabila disebut namanya Nabi kita Muhammad tapi dia tidak bersalawat. Itulah katanya Nabi yang paling pelit orang. Disebut namanya Nabi Muhammad, dia tidak mau bersalawat. Ya, al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap kita mendengarkan disebutnya Nabi, maka kita sallallahu alaihi wasallam. Atau setiap kita melihat namanya Nabi ditulis masuk di masjid itu, kita bersalawat. Begitu juga di HP, kita lihat namanya Nabi ada di HP, di WA, di mana Muhammad, langsung dalam hati sallallahu alaihi Muhammad itu ya. Karena sekarang tambah maju, bukan hanya lagi disebut namanya melalui lidah, tapi ada di kaligrafi Muhammad ya, sambung sallallahu alaihi Muhammad. Ada di WA disebut Muhammad, kita dalam hati atau dengan mulut kita sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa insyaallah yang begitu mendapat syafaat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat semua ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, malam ini malam ke-16 ya, Pak ya. Jadi puasa kita sudah 15, malam ke-15 Ahad, puasa 15 hari. Berarti puasa kita tidak lama lagi. Untuk adik-adik yang biasa mau cepat lebaran, tidak lama lagi, 15 hari lagi kita lebaran insyaallah ya. Yang sudah punya baju baru, songkok baru, 15 hari lagi dipakai insyaallah. Begitu ya. Itu malam ini saya diberi judul mencari maghfirah melalui zikrullah, yaitu ya, panitia mudah dihafal ya. Ya. Judul ini sebenarnya judul yang sangat populer atau khususnya di kalangan ahli tasawuf ya. Zikrullah itu adalah wasilanya orang ahli tasawuf untuk bisa sampai kepada ma'rifatullah ya. Tadi ayat yang saya bacakan, perintah Allah banyak sekali ayatnya tentang zikrullah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Perintah Allah
fazkuruni azkurukum, maka berzikirlah kepadaku agar supaya saya mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan syukurilah aku atau bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau mengingkari nikmatku. Dalam ayat ini Allah menganggap orang yang berzikir itu adalah orang bersyukur kepadanya. Ya. Logikanya orang yang tidak mau berzikir itu dia kufur nikmat Allah. Ya. Lalu kita masuk lagi, apa itu sebenarnya itu zikir ya? Zikir dalam ilmu tasawuf dibagi 3. Ada disebut az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir dengan lidah kita. Jadi ya, mungkin biasa kalau kita tahlilan itu kadang-kadang anak-anak itu zikirnya hanya lidahnya saja, tidak sampai di hatinya. Ya, jadi diusahakan nanti. Ya. Zikir dengan lidah. Kedua, zikru bil qalbi, zikir dengan hati. Ya. Zikir dengan hati ini bisa saja kita berzikir, mulut kita tidak goyang-goyang, tapi hati kita berzikir. Dan inilah inti daripada dalam ilmu tasawuf, ya. Sehingga mungkin ada orang Bugis di sini ya. Di orang Bugis itu ada namanya sempajang temapetu, sholat tidak putus. Itu dicari orang tua di kampung saya itu, yang mana katanya ada orang sholat tidak putus. Ini yang dalam ilmu tasawuf Bugis itu adalah az-zikru bil qalb, zikir dengan hati. Biar kita jalan-jalan kemana-kemana, kalau kita berzikir dengan hati itu adalah boleh ya. Sehingga saya punya nenek itu, dia pergi menuntut, ini saja yang dia cari ilmu ini, zikir dalam hati ini, dengan zikir rahasia dia cari. Dia bawa ayam jantan satu dengan kain putih, baru diajarkan. Dia bilang, ya itu. Padahal yang dipelajari cuma itu 3 macam zikir. Zikir dengan lisan tadi, la ilaha illallah itu, yang jelas bisa dijelaskan lidah. Terus yang kedua zikir al-qalb. Zikir dalam hati itu menurut ilmu tasawuf Bugis itu adalah kalimat Allah. Allah ya, itu kalau Allah biar tidak disebutkan, biar tidak mulut kita tidak komat kamit, itu bisa hati kita atau napas kita bisa menyebut Allah. Ya. Bahkan menurut saya punya nenek itu dia bilang kalau bayi tidur itu kalau kita dengarkan katanya, dia bilang dia punya zikir itu, zikir hati, dia naik turun napasnya bayi yang tidak berdosa itu, katanya dia punya bunyi Allah Allah. Saya belum pernah juga dengar, perhatikan, cuma nenek saya kasih tahu saya begitu. Dia katanya, dia bilang itu zikir hatinya itu bayi yang masih bersih itu, tidak punya dosa itu, dia punya napasnya keluar itu dia sebut Allah Allah Allah. Ya, itu namanya zikir qalbi. Tapi ini ada sekarang mazhab, sekarang ada yang tidak mengaku itu ajaran tasawuf itu. Ada yang tidak mengatakan, bahkan ada itu sudah ada di WA-nya BKMM itu, bahwa ada yang ulama modern sekarang, dia tidak percaya ada namanya zikir hati itu. Katanya tidak ada dalilnya. Padahal ada dalilnya. Dalilnya saya sudah tahu betul bahwa Allah berfirman dalam surah As-Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat, saya lupa ayat berapa itu Pak Kiai, nanti kita lihat ya. Saya sudah lupa, tapi ada kecetakan saya. Ya, ini dalilnya. Kalau orang ada membantah, bahwa saya bisa berani berdiskusi kalau ada yang bilang tidak ada dalilnya kalau ada zikir Allah Allah itu dalam hati itu. Allah berfirman, innal ladzina qalu,
sesungguhnya orang yang berkata, itu berkata itu biasa juga berzikir juga namanya. Qala berkata, Rabbunallah, Allah Allah. Apa janjinya Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang itu nanti yang selalu berzikir dengan hati itu atau dengan zikir kalbu itu, datang malaikat kalau dia sudah sakaratul maut. Malaikat Jibril datang di depannya mengatakan, alla tahafu wa la tahzanu. Tidak usah kau sedih memikirkan dunia, tidak usah kau sedih memikirkan keluargamu yang di belakang. Wa ubshiru bil jannah. Sekarang kau lihat, diperlihatkan surga, bahwa ini tempatmu di surga. Ini sudah diperlihatkan dalam sayapnya Jibril menurut tafsir ini ayat ini, bahwa tidak usah kau pusing urusan dunia dengan kau punya keluarga di dunia. Sekarang engkau sudah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah bagi orang yang berzikir dengan zikir kalbu tadi ini. Ini tafsir menurut ahli tafsir, yang menafsirkanlah ahli tasawuf memang yang mentafsirkan. Kalau ahli lain tidak bisa dia. Itu yang kedua tadi ya, tafsir adalah zikir dengan kalbu, hati. Ya. Dan itu kalau kita sakit, orang suka sakit parah itu tidak mungkin lagi ucapkan panjang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak bisa lagi. Yang dia bisa ini zikir hati. Jadi biasa itu orang, bahkan kiye-kiye saya itu meninggal, kita lihat dia tidak la ilaha illallah, hanya tenang saja, berarti dia punya zikirnya cuma zikir hati saja. Ya. Karena inilah yang saya bilang ini, kalau tasawuf Bugis itu bahwa ini adalah namanya tadi itu orang yang selalu hatinya mengucapkan berzikir Allah Allah, itu orang yang seakan-akan dia tidak putus sholat. Kenapa? Karena dalam ayat Allah berfirman, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Yang dimaksud ini adalah zikir hati. Ya. Nanti Pak kalau lewat waktu ya, karena ini kalau zikir Pak panjang ini, jadi kalau 15 menit nanti dikoda saja. Itu yang kedua, zikir kalb ya. Kedua, dalam ilmu tasawuf ada juga azikru bisir ya. Ini lebih zikir rahasia, bahasa rahasianya. Jadi ini semua kalau di orang Bugis tasawufnya itu ini sudah yang tadi tiga ini. Orang mencari ilmu saja cuma tiga saja yang dipelajari, harus dia bawa ayam jantan ini yang saya bilang ya. Apa itu yang itu? Kalau zikir dengan rahasia ini sir. Orang kalau sudah, maksudnya kalau kita sakaratul maut, mungkin Allah juga sudah susah juga disebut. Maka ilmu tasawuf membagi bahwa boleh berzikir dengan rahasia saja. Rahasianya itu hanya dia mengucapkan hu ya. Ini ya. Huwa saja dia sebut. Tapi itu huwa itu dhamir, yaitu kata ganti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalilnya. Ya, dalilnya ada, supaya kan nanti ada yang mau berdiskusi, ada dalilnya. Dalilnya surah Al-Hasyr ya. Wallahu allazi la ilaha illahu. Ya, Allah mengatakan hu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Jadi dalam tasawuf itu kita berzikir dalam hati, ditambah saja ya Allah, tidak keras tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus rahasia yahu. Itu tingkatan zikir menurut ilmu tasawuf ya. Masih ada waktu kan? Ya, 1 menit ya. 1 menit saya, karena supaya sama judulnya kan mencari magfirat. Hampir semua zikir-zikir lidah itu adalah untuk mencari magfirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha fi dubri kulli salatin salasa wa salasina wa hamdalillah salasa wa salasin wa kabbarallah salasa wa salasin wa qala tamamal miyah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Inilah yang dimaksud, tujuannya kita berzikir untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi berjanji siapa yang setiap selesai sholat fardu membaca subhanallah 33 kali, ya sudah sering dilaksanakannya, tapi cuma supaya tambah kuat. Wa hamidallah salasa wa salasin, dan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah salasa wa salasin, dan Allahu akbar 33 kali. Wa qala tamamal limyak, terus ditambah 1 kali untuk supaya cukup 100. Tadi itu kan 33 kali 3 99 kali Pak ya. Lalu kita tambah lagi 1 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penutupnya apa janjinya Rasulullah SAW? Gufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya walaupun sebesar buih di laut. Itu namanya mencari maghfirah Pak. Kita istiqamah baca itu tadi yang kita setiap sholat, maka janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Muslim yang riwayatkan. Saya kira itulah pada malam hari ini yang mungkin lebih waktunya. Nanti ya itu ya, ini tadi itu tasawuf, kalau karena sudah ada di HP itu ada yang membantah bahwa tidak ada zikir itu yang 3 kali, tapi ada, saya dapat dalilnya ada. Saya berani untuk bisa berdiskusi kalau ada yang bilang tidak ada zikir itu ya. Itulah jamaah, jamaah rahimakumullah. Malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah inayah sehingga kita bisa istiqamah menjalankan ibadah puasa, tarawih dan ibadah-ibadah lainnya sampai akhir Ramadan, sehingga nanti kita keluar di bulan suci Ramadan orang yang diberi gelar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat puasa qiyam Ramadan dan berkat zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.